Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3 pembelajaran 6. Ya, coba kalian siswa kalian tema pembelajaran 6 ya, halaman 76. Sudah dibuka? Coba kalian lihat siswa, bagus-bagus ya gambarnya. Ya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita mau mengingatkan terlebih dahulu bahwa di masa pandemi sekarang ini, coba jangan keluar rumah, jangan sering keluar rumah, apalagi di musim hujan. Takutnya apa? Takutnya sakit, batuk, tenggorokan sakit, nanti malah memperparah keadaan. Jadi anak-anak jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah usahakan memakai masker. Jangan lupa sering cuci tangan dan hindari kerumunan. Ya, pintar. Ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini yang pertama adalah setelah kalian mengamati sebuah gambar, kalian dapat menerapkan maksud dari lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah kalian mengamati gambar simbol lalu lintas, anak-anak dapat menelaah pengalaman mengamalkan makna simbol lalu lintas dengan benar. Tujuan yang ketiga, setelah anak-anak mengamati contoh, anak-anak dapat menganalisis data terkait peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar yang benar. Tujuan yang keempat, setelah anak-anak mengamati data, anak-anak dapat mengumpulkan data dan mengelompokkannya menurut kategori tertentu dengan benar. Tujuan yang kelima, setelah anak-anak membaca teks, anak-anak dapat memutuskan arti teks Bhinneka Tunggal Ika pada gambar pita yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Dan tujuan yang terakhir, tujuan yang keenam adalah setelah anak-anak membaca sebuah teks, anak-anak dapat menghubungkan arti teks Bhinneka Tunggal Ika pada gambar pita yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dalam perilaku sehari-hari dengan benar. Ya, coba anak-anak perhatikan layar HP kalian masing-masing. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Wah, ada gambar apa itu? Coba ada nenek-nenek yang turun dari bis. Tiba-tiba nenek-nenek itu bingung. Nah, terus ada anak kecil pakai pakaian pramuka seperti Dava ya. Ya, coba. Nah, setelah melihat gambar di samping, kalian bisa mengurutkan gambar lalu bercerita tentang kejadian yang ada pada gambar tersebut. Ayo, siapa yang bisa menceritakan kejadian di gambar tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Wah, pasti bisa semua. Ya, kita jelaskan ulang ya. Di situ ada nenek turun dari bis. Lalu dia melihat ada simbol lalu lintas, itu ada apa itu? Oh, itu tanda bahwa di situ ada musola. Lalu nenek itu bingung, dia harus ke arah mana? Nah, terus ada simbol yang sebelahnya itu gambar nomor 3. Ada gambar orang-orang berdiri itu ya, mau berjalan, itu namanya penyeberangan. Jadi kalau kalian mau menyeberang jalan harus melihat simbol lalu lintas. Kalau ada simbol seperti itu berarti bisa untuk menyeberang. Kalau tidak ada jangan ya, bahaya. Ya, nenek itu tadi sudah tua, sudah tidak bisa jelas penglihatannya. Ada anak pramuka yang membantu. Baik sekali anak itu ya. Ya, membantu menyeberang. Setelah itu
anak tersebut mengantarkan nenek sekalian ke tempat tujuannya. Pintar sekali. Pasti murid-murid Bu Ita ini juga seperti itu. Jadi kalau kalian berada di jalan raya atau dimanapun, kalau ada yang kalian harus dibantu. Nah, meskipun tidak meminta bantuan, kalau ada orang yang sepertinya sudah tua, terus bingung mau kemana, kalian juga harus membantu. Ya. Sekarang lanjut. Nah, sekarang diperhatikan di layar HP kalian masing-masing. Berdasarkan gambar yang kalian lihat di slide sebelumnya tadi ya, nenek dibantu menyeberang. Adil, sekarang pengamalan kehidupan jadi ada simbol orang ternyata itu buat penyeberang. Iya pasti susah. Mobil motor belalang. Ya, pasti susah ya. Kalau tidak ada tadi seperti tadi simbol penyeberangan jalan. Kalian tahu? Iya, pintar sekali. Nomor 1, untuk masjid terdekat. Oh, di situ ada plang, sudah ada simbolnya di jalan, ada gambar masjid. Oh, berarti dekat situ ada masjid. Oh, ada gambar seperti jembatan kecil, berarti sebentar lagi kita akan melewati jembatan. Disuruh berhati-hati. Ya. Terus kegunaan yang kedua, untuk mempermudah kita dalam melakukan perjalanan. Ya, jadi kita bisa kita full, tapi kalau kita mau ke Semarang kita harus mampir pom bensin. Nah, kita pom bensin kalau ada dan kegunaannya ketiga adalah untuk mengetahui tanda di melakukan perjalanan seperti Bu tadi terangkan. Kalau ada simbol seperti jembatan sempit itu berarti kalian disuruh hati-hati, sebentar lagi melewati jembatan. Ya, seperti itu ya. Pasti sudah paham. Di buku siswa juga sudah ada. Nah, sekarang Bu Ita mau cerita sebentar. Ya, Bu Ita mau cerita. Tadi kita sudah mempelajari simbol lalu lintas beserta kegunaannya. Sekarang Bu Ita akan bercerita pengalaman Bu Ita ketika menolong nenek tua di jalan untuk menyeberang seperti anak pramuka tadi ya. Ya. Ketika nenek tua itu ditolong oleh Bu Ita untuk menyeberang, ternyata nenek itu memberikan Bu Ita sebuah makanan. Kok sebuah? Oh, memberikan makanan, empek-empek namanya. Nah, sebagai apa? Sebagai rasa terima kasih nenek tersebut kepada Bu Ita karena Bu Ita telah membantunya. Tapi ingat, kita kalau membantu orang jangan pamrih. Pamrih itu apa? Pamrih adalah mengharapkan balasan, tidak boleh. Ya, kalau seperti kisah Bu Ita kan Bu Ita tidak minta, tapi diberi oleh nenek, ya, diberi sendiri. Terima kasih kepada Bu Ita. Di sini siapa yang pernah makan pempek? Iya, pasti semua sudah pernah makan pempek. Nah, kira-kira siapa di sini yang belum pernah makan pempek? Mungkin ada yang belum? Ya, pempek itu khas Palembang ya, jajanan khas Palembang. Sekarang kita mau tanya, kalian pernah makan jajanan tradisional apa saja? Ayo siapa yang pernah makan jajanan tradisional? Kalau Bita pernah makan pempek dari Palembang, pernah makan ketok. Nah, biasanya setiap pagi kalian
di itu kan tukang sayur ada getuk ya kan, ada nagasari. Nah, itu namanya jajanan tradisional. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu ada gambar apa ya? Ada gambar apa itu? Yang pertama ada gambar onde, onde. Iya. Ya, terus selain onde-onde, nah, ada klepon. Terus ada serabi, ada kue lapis. Di sini siapa yang sudah pernah makan jajanan yang di atas itu seperti gambar di atas? Wah, rasanya enak kan? Ya, di situ ada onde-onde. Onde-onde itu biasanya di dalamnya ada, biasanya setiap sore ada di alun-alun. Ya kan, atau di Winong juga ada. Terus klepon biasanya juga ada di tukang sayur. Tukang sayur biasanya banyak kan. Terus serabi, terus ada kue lapis. Wah, jajanannya enak-enak semua. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba lakukan wawancara ke teman sekelas kalian tentang makanan tradisional yang teman kalian sukai. Setelah kalian melihat video dari Buita, silakan ke WhatsApp grup. Di situ Buita sudah mengirimkan link Google Meet. Silakan nanti kalian join. Klik linknya, join, nanti kita wawancara melalui virtual, melalui Google Meet. Ya, gitu ya. Nah, ini misalkan saja kalian sudah melakukan wawancara. Misalkan ini ya. Ini Buita kelompokkan. Nanti kalian melakukan wawancara lagi ya. Ini contoh dari Buita melakukan wawancara ke teman-teman Buita atau ke guru-guru lain, ke guru kelas 3, ke guru kelas 4, ke guru kelas 5, kepala sekolah dan lain sebagainya. Mereka rata-rata suka 1, geletuk. Ya. 2, gedang ulet. 3, serabi. 4, apem. Nah, setelah Buita melakukan wawancara ke teman-teman Buita, ke guru-guru lain, ternyata mereka menyukai 4 jajanan ini. Yang pertama geletuk, yang kedua gedang ulet, yang ketiga serabi, yang keempat apem. Ya, berarti beda-beda ya yang kesukaan mereka. Iya, beda-beda. Terus Buita coba membuat tadi kesukaannya teman-teman Buita yang beraneka ragam. Terus Buita taruh di diagram seperti yang ada di HP kalian. Ya, coba. Di situ ada warna merah, Buita namai Mars seperti planet. Berarti kalau Mars berarti dia punyanya apem. Terus ada warna kuning, Buita namai Venus. Berarti dia itu gedang ulet. Terus ada warna apa itu? Orange ya, orange. Buita namai Merkuri. Terus namanya berarti dia itu punyanya serabi. Setelah itu Buita yang warna ungu Buita beri nama Neptune, atau berarti dia punyanya geletuk. Persenannya itu salah ya. Ya, persenan itu udah ada yang seperti seret itu salah, Buita salah ketik. Berarti yang suka apem itu 32 orang. Buita sudah survei ke teman-teman Buita. Oh, yang suka apem berarti 32 orang. Yang suka gedang ulet ternyata cuma 10 orang. Dan yang suka serabi ada 23 orang. Dan yang suka geletuk ada 35 orang. Ya, paham? Itu yang persenan tidak terpakai. Buita salah nulis ya. Berarti yang suka apem dari teman-teman Buita yang sudah Buita wawancarai ada 32 orang yang suka apem, ada 10 orang yang suka gedang ulet, dan ada 23 orang yang suka serabi, dan ada 35 orang yang suka geletuk. Di sini siapa yang
belum pernah melihat apem? Pasti sudah kan? Sudah pernah melihat apem? Ya, sudah pernah merasakan pasti enak rasanya. Gedang ulet pasti juga sudah pernah. Serabi pasti juga sudah pernah. Apalagi gledok, makanan kita sehari-hari. Kita sering menjumpai, harganya murah, rasanya enak. Ya. Setelah itu, bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Setelah kita membuat diagram, kita membaca teks di bawah ini dengan cermat. Kita bacakan, kalian menyimak ya. Berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia. Lambang kekayaan dan kekuatan. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dilihat, di situ ada berbagai macam perbedaan. Ada makanan tradisional seperti tadi, empek-empek dari Palembang. Kalau gedok biasanya dari orang Jawa sini, Jawa. Nah, itu perbedaan. Selain makanan, ada rumah adat yang berbeda. Ada suku juga yang berbeda dan pakaian adat yang berbeda serta agama yang berbeda. Jadi, Indonesia ini memiliki banyak perbedaan. Nah, banyak kira-kira kalau Indonesia memiliki banyak perbedaan itu seperti apa? Seperti semboyan negara Indonesia. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, siapa yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Siapa? Wah, pasti sudah tahu semua. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Seperti pepatah, bersatu kita bercerai kita ya. Meskipun memiliki banyak perbedaan, mulai dari makanan tradisional yang berbeda, rumah adat yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, kita harus tetap satu jua, tidak boleh bermusuhan. Ya, pintar sekali. Nah, coba kalian tonton video yang sudah ada di HP kalian dengan seksama. Ya, karena ini ternyata gangguan ya videonya. Nanti videonya Buita share ke WhatsApp grup ya. Coba kalian tuh nonton. Di situ ada pentingnya memaknai arti Bhinneka Tunggal Ika. Di situ ada banyak perbedaan, mulai dari pakaian adat yang berbeda, suku-suku yang berbeda, ada rumah adat yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Nah, intinya tentang perbedaan. Nah, setelah menonton video di atas, nanti kalau kalian sudah menonton, kalian bisa menyimpulkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sangat bermanfaat jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tetangga kalian beragama Kristen, kalian beragama Islam. Coba sikap apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi perbedaan itu? Apakah kita harus bermusuhan? Tidak. Nah, terus apa manfaatnya? Kita bisa hidup rukun. Misalkan yang Islam, yang kalian berarti kan kalian Islam, ada Hari Raya Idul Fitri, kalian bisa tetangga kalian yang Kristen itu bisa bersilaturahmi ke rumah kalian. Berarti yang Kristen itu juga mendapatkan roti, mendapatkan makanan. Biasanya kalau lebaran kan ada roti. Berarti bermanfaat, perut kenyang, hati senang. Nah, misalkan lagi kalian yang Islam, terus tetangga kalian yang Kristen itu merayakan Natal, pasti kalian juga ke situ untuk bersilaturahmi meskipun tidak merayakan, tapi menghormati. Kalian pasti juga mendapatkan opor ayam, gitu, roti. Berarti kalian juga perutnya kenyang. Terus hati juga senang karena apa? Bisa bersilaturahmi. Itu ya, nah yang namanya bermanfaat jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Nah, selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Ita mau mengingatkan lagi, ya. Kalau pergi keluar rumah jangan lupa 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan apa? Ayo siapa yang tahu? Mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Pintar. Usahakan jangan sering keluar rumah kalau tidak darurat. Ingat pesan dari Bu Ita ini, ya. Terus nanti untuk kita melakukan wawancara, sebelum kita melakukan wawancara, videonya tadi ditonton dulu, sudah Bu Ita kirim ke WhatsApp grup linknya. Setelah itu baru kita join ke Google Meet, ya. Nanti semua join ke Google Meet, kita lakukan wawancara virtual melalui Google Meet. Meskipun kita belajar secara daring, tapi kita harus tetap semangat. Pintar. Sebelum Bu Ita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai ya. Sampai jumpa pada media pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan harus tetap rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.